Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menginstal Mikrotik pada VirtualBox. Oke, sebelumnya Anda harus mendownload dulu untuk router OS-nya. Anda bisa mendownload di mikrotik.com ya. Nanti silahkan Anda masuk ke webnya Mikrotik ya. Kemudian untuk mendownload router OS-nya, Anda bisa masuk ke menu software di sini. Oke. Nah, di menu software nanti di sini ada router OS ya. Router OS Anda silahkan pilih yang X86. Jadi X86 ini dikhususkan untuk router OS yang bisa diinstal di komputer atau di PC. Oke. Nah, selanjutnya untuk mendownload ISO-nya, Anda bisa mendownload di CD Image ya, di sini. Nah, Anda pilih yang kedua ini ya. Di sini yang versi 6.471 yang stable ya, yang kiranya dia sudah stabil ya. Nah, kita bisa di-download di CD Image-nya. Ya, silahkan nanti Anda download ya, kurang lebih ukurannya sekitar 25 mega lah ya. Sebelumnya saya sudah mendownload tadi ya. Jadi langsung saja nah, satu lagi ya, di web Mikrotik ini juga nanti Anda juga bisa mendownload Winbox ya. Di sini ada Winbox ya. Winbox silahkan di-download, sesuaikan dengan komputer kalian 32 bit atau 64 bit. Oke, ini versinya 3.24 yang sudah terbaru ya. Oke, dua itu yang bisa Anda download di web Mikrotik ini yang nantinya kita akan bisa gunakan pada pertemuan hari ini. Oke, selanjutnya setelahnya sudah di-download, Anda bisa masuk ke VirtualBox yang sudah Anda install sebelumnya pastinya. Oke, kita langsung di sini kita akan menginstal router OS tadi ya di sebuah VirtualBox, sehingga nantinya kita akan punya sebuah router ya, router virtual yang mana si router tersebut nanti bisa kita gunakan untuk mengelola jaringan. Oke, sebelumnya seperti biasa kita membuat sebuah virtual machine baru di VirtualBox. Kita klik new. Oke, kita namakan, beri nama di sini bebas ya. Saya beri nama di sini Mikrotik. Oke, langsung saja ya, type-nya or other dan versionnya juga other. Next, untuk memori kita pilih 64 saja karena tidak terlalu besar ini ya. Kemudian kita pilih create virtual hard drive now. Oke, kita pilih yang FDI. Kita next, kemudian lanjut kita pilih dynamical allocate. Kita next lagi, kemudian untuk virtual hard drive, hard disk-nya kita pilih default-nya saja diberikan. Ya, di sini ada 2 GB yang diberikan karena nantinya juga tidak akan digunakan sebesar itu ya. Kita create aja. Baik, kita sudah memiliki sebuah virtual machine ya. Sekarang tinggal kita ubah saja atau tambahkan sedikit di konfigurasinya, terutama di konfigurasi bagian network ya. Kita pilih setting. Oke, lanjut ke bagian network. Kita menggunakan dua adapter 1 dan adapter 2, yang mana nantinya si adapter 1 ini yang akan menghubungkan router ini ke internet, dan adapter 2 menghubungkan router ini ke jaringan lokal. Oke. Untuk adapter 1 kita gunakan NAT saja ya, yang mana nanti dia dapat internet dari si laptop kita ini, dari si hostnya ini. Nah, untuk adapter 2 kita enablekan dulu, lalu attach to-nya kita pilih host only adapter ya. Nah, kalau sudah tinggal kita oke saja. Nah, ini sudah selesai di konfigurasinya dan di settingnya ya. Sekarang tinggal kita start saja untuk melanjutkan ke tahap instalasi. Baik, untuk instalasi tinggal kita klik start. Oke, sudah masuk. Nah, selanjutnya kita memilih router OS yang tadi sudah kita download ya. Pastikan Anda ingat
file downloadan tadi itu ditaruh di mana ya, tinggal kita pilih aja. Sebelumnya karena saya sudah memilih itu ya router OS-nya di sini sudah ada, kalau sudah kita pernah menginstal ya, pasti di sini sudah tersedia nih MikroTik 6.471 ya. ISO-nya sekitar 25 mega. Tinggal kita start saja. Oke, ini saya maximize. Tampilan seperti ini. Ya, dia sedang booting. Nah, baik. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, tampilan menu instalasinya ya. Di sini bisa kita baca ya untuk instruksi-instruksi menginstalnya, menggunakan tombol P dan N itu untuk pindah ya. Kemudian memilih itu menggunakan tombol spasi ya. Untuk memilih semua select all kita bisa menggunakan tombol A. Untuk minimum ya, untuk memilih pilihan yang minimal yang ada di sebuah router itu kita bisa pilih atau tekan tombol M gitu ya. Nah, untuk proses instalasi kita bisa ngeklik tombol I ya untuk instalasi, dan tombol Q atau key itu untuk meng-cancel atau mereboot. Jadi keluar langsung dari tampilan ini ya, seperti itu. Nah, karena kita akan menginstal semua fitur yang ada di router OS, maka saya akan klik tombol A. Nah, nanti kalau misalkan diklik tombol A akan langsung semuanya nih dipilih ya. Nah, kemudian langsung saja kita instalasi dengan klik tombol I. Ya, ada pemberitahuan ya, tinggal kita pilih saja yes. Continue, yes. Oke, dia sedang memformat harddisk yang ada untuk diinstal. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Tidak memakan waktu lama. Oke, sudah 80%. Lanjut. Nah, ini sekarang sedang menginstal sistem-sistemnya yang ada. Fitur-fitur yang ada semuanya diinstal. Oke, selesai. Software install. Software berhasil diinstal. Tekan enter untuk mereboot. Nah, sebelum kita menekan enter, kita pilih dulu nih, kita keluarkan dulu istilahnya, kita remove ISO-nya tadi ya. Karena agar ketika reboot dia tidak membaca ke ISO-nya lagi, tapi membaca langsung ke harddisk atau penyimpanannya si router ini. Oke, kita remove saja. Ini klik saja force unmount. Oke. Nah, kalau sudah selesai baru kita tekan enter. Dia akan mereboot ya. Oke. Dia booting ulang. Kita tunggu saja. Oke. Starting, starting service. Oke. Nah, tinggal ini sudah terinstall ya, sudah masuk. Routernya sudah nyala nih, tinggal kita login aja ya. Untuk loginnya kita bisa menggunakan admin ya, username-nya. Kemudian untuk passwordnya kosong, tidak ada password, jadi bisa langsung enter aja. Nah, nanti tampilan seperti ini ya. Di sini kita ditanyakan apakah Anda ingin melihat license-nya atau punya license dari MikroTik ini ya. Untuk ini kita tidak punya license ya, karena kita tidak punya license kita pilih N saja atau no saja. Tapi kalau misalkan Anda punya license ya, untuk si MikroTik ini, Anda bisa memasukkan license tersebut di sini nantinya. Oke. Nah, ini tinggal kita klik no N saja atau no. Setelah itu yes. Oke, selesai untuk penginstalan MikroTik ya. Kurang lebih seperti itu untuk menginstal MikroTiknya. Untuk sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi sedikit si MikroTik ini ya. Oke, yang pertama kita akan mencoba untuk mengganti hostname dari si MikroTik ini. Pada awalnya MikroTik ini memiliki hostname atau di MikroTik biasanya kita menyebutnya dengan identity ya. Identity-nya MikroTik. Nah, kita akan ubah menjadi binar MikroTik. Nah, caranya kita masuk ke sistem. Ya, sistem, kemudian identity, kemudian kita pilih
set name-nya kita ganti menjadi binar underscore mikrotik. Oke, nah di sini sudah terganti menjadi binar underscore mikrotik. Nah itu untuk cara mengganti sebuah identity di mikrotik. Nah kemudian sebelumnya tadi kan kita sudah login ya di awal ya, sudah login di awal menggunakan username-nya admin dan passwordnya itu kosong. Nah jika passwordnya kosong kan otomatis orang mudah sekali nantinya untuk masuk ke dalam mikrotik kita ya. Dan mudah sekali nanti jaringan kita ini karena router ini kan suatu perangkat yang core, yang inti gitu dari sebuah jaringan yang mana tidak boleh adanya orang yang tidak berkepentingan itu bisa masuk ke dalam router kita, sehingga akses router ini harus diberikan kode sandi atau password ya, sehingga tidak bisa sembarang orang bisa masuk ke dalam router kita ini. Nah, untuk memberikan sandinya tadi caranya sangat mudah juga. Oke, kita bisa masuk ke user, kemudian kita pilih edit. Oke, edit. Yang kita edit adalah yang admin, karena tadi kita sebelumnya username kita adalah admin ya. Kita pilih adalah admin, kemudian value name-nya. Nah, value name ini apa yang mau kita edit? Nah, value name di sini adalah password. Jadi password dari admin ini yang akan kita edit. Oke. Nah, setelah itu kita enter. Nah, karena tadi passwordnya kosong, maka di sini tampilannya kosong. Nah, kita akan berikan passwordnya yang terbaru ya. Misalkan di sini passwordnya adalah ASDF. Seperti itu. Nah, untuk men-save-nya caranya kita klik tombol C. C ini di sini adalah kontrol ya. Kontrol plus O. Nah, itu sudah ke save ya. Untuk membuktikannya kita reboot dulu. Cara merebootnya sistem reboot ya. Enter kemudian dia saja. Oke, dia proses reboot. Oke, dia booting ulang. Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu. Oke. Dia mulai nyala. Baik, nah ini sudah berganti identity-nya menjadi binar underscore mikrotik. Nah, loginnya kita masih menggunakan admin tadi. Nah, passwordnya jika saya tidak ketikkan apa-apa ya, atau saya kosongkan, nah dia tidak berhasil login. Ya. Kita kembali login dengan password yang sudah kita setting tadi, ASDF. Oke, nah, tinggal kita enter saja. Baik, tadi kita sudah mencoba untuk bagaimana cara memberikan password di username atau di akun yang sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah akun lagi yang bisa mengakses ke router kita ini. Caranya mudah juga, tinggal kita pilih saja, ketik saja user, kemudian add, ya. Add-nya kemudian kita pilih grupnya itu full. Jadi di sini untuk grup sendiri ada tiga jenis ya, ada full, read, dan write. Nah, full ini berarti si akun yang akan kita buat ini memiliki akses seluruhnya. Kalau kita pilih read, dia hanya bisa melihat konfigurasinya, tapi tanpa bisa mengubah ya. Nah, kalau write dia bisa juga mengubahnya. Oke, nah ini kita akan pilih grupnya ini full ya, jadi akun ini bisa mengakses keseluruhannya. Kemudian name itu adalah nama si akunnya tadi ya. Namanya misalkan Adi di sini. Kemudian jika ingin memberikan password, pilih juga password ya. Tapi kalau misalkan tidak diberikan password ya sudah, tidak usah, tadi langsung di enter saja. Nah, ini passwordnya misalkan 1 2 3 4. Kalau sudah seperti ini tinggal kita enter saja. Nah, baik. Nah, kita akan coba login ke mikrotik ini dengan username yang baru ya. Sebelumnya kita akan reboot dulu. Sistem reboot. Yes. Dia merestart. Booting ulang. Kita tunggu dulu sebentar. Oke.
Oke, sudah mulai starting. Baik, kita akan coba untuk login menggunakan username yang baru ya. Yaitu Adi, passwordnya 1234. Nah, di sini berhasil login menggunakan username yang baru ya. Di sini hostname-nya Binar Mikrotik dan di sini adalah akun yang barunya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk first access-nya Mikrotik ya. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.